Engkau selalu ada bagi kami. Kami naikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau jawaban bagi kami. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, yang kasih setianya selalu menyertai. Di dalam lembah sekalipun, di atas gunung, kami terlalu percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. All my life you have been faithful. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, ku percaya kau selalu ada. Oh, kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Yes, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Toga Parliwan Simanjuntak dalam program kita hari ini, Voice of Victory. Dalam sebuah tulisan saya di media sosial, saya berkata demikian bahwa jangan bangga ataupun jangan terlalu bangga dengan betapa hebatnya pelayananmu dari satu kota ke kota yang lain. Ataupun saya simpulkan begini, jangan bangga untuk menceritakan pelayananmu dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Tapi banggalah untuk menceritakan tentang hubungan pribadimu dengan Tuhan. Dalam kesempatan ini saya akan bicara tentang apa yang menggerakkan hidup pelayanan saya dan saudara. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dalam pelayanan kita, biarlah perkenanan Tuhan yang ada. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil bukan untuk bicara, menceritakan tentang hebatnya pelayanan kita. Kita dipanggil untuk menceritakan tentang betapa hebatnya Tuhan kita, Raja kita yang besar. Nah, apa yang menjadi motivasi kita hari-hari ini? Apa yang menjadi motivasi Bapak Ibu, warga kerajaan, saudara-saudara hari-hari ini waktu engkau melayani Tuhan? Biarlah perkenanan Tuhan itu yang kita utamakan. Nah, tidak bisa dipungkiri, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 kita tahu kisah ini tentang Daud, bahwa dikatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sehingga banyak kali hamba-hamba Tuhan senang menceritakan tentang hebatnya pelayanannya. Karena apa? Karena memang manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi jangan lupa, Tuhan melihat hatimu. Motivasi hati yang benar waktu engkau melayani Tuhan, itulah yang Tuhan tunggu dan itulah yang Tuhan cari dari setiap kita hamba-hamba Tuhan. Seorang psikolog dia berkata, John C. Friel PhD, dia berkata, semua perilaku manusia dimotivasi oleh sesuatu. Karena kita tidak mungkin melakukan apapun tanpa suatu alasan. Apa yang menjadi alasan Bapak Ibu saudara-saudara waktu engkau melayani Tuhan? Apa yang menjadi motivasi utama? Merendahkan diri di hadapan Tuhan sehingga engkau melayani Tuhan, atau membangga-banggakan diri sehingga banyak mimbar-mimbar gereja yang meminta engkau untuk melayani? Sangat-sangat bisa kelihatan dengan mata. Tetapi manusia memang melihat apa yang di depan mata dan termotivasi dengan apa yang di depan matanya. Tapi kalau ada hati Tuhan dalam hati kita para pelayan, kita menyadari Tuhan melihat hati kita, bukan apa yang di depan mata. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti kita baca bersama-sama ataupun boleh dibuka di rumah masing-masing. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Dan di dalam cerita ini, di dalam cerita ini menceritakan kisah tentang seorang wanita yang bernama Maria. Dari ayat yang ketiga saya akan bacakan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, dengar baik-baik. Kita akan melihat perbedaan antara Maria dengan Yudas Iskariot. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?
Hal ini dikatakannya, dengar, bukan karena ia memperhatikan orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara, warga kerajaan, ada dua hal yang kita lihat di sini. Dimotivasi oleh cinta kepada Tuhan, kasih Tuhan, atau dimotivasi oleh keinginan diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri, melayani diri kita sendiri. Maria, dia menyeka, dia menuangkan minyak yang mahal harganya dan disekanya dengan rambutnya. Tapi di situ ada Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Dan dia berkata, sayang, harusnya bisa dijual 300 dinar, bisa diberikan untuk menolong orang-orang miskin. Tapi lihat motivasi hatinya. Alkitab berkata, bukan karena dia suka memperhatikan orang miskin, tetapi karena dia sering mencuri dari perbendaharaan uang yang dipegangnya. Nah, dalam pelayanan kita juga hari-hari ini, apa yang menggerakkan pelayanan kita? Apa yang menggerakkan hidup kita hari-hari ini? Apakah kasih kita, cinta kita kepada Tuhan, ataukah selfish karena kita mencintai diri kita sendiri dan ingin menyenangkan diri kita sendiri? Karena kita juga mendapati ada banyak orang berkhotbah, ada banyak orang di mimbar-mimbar gereja, tetapi mereka bukan sedang melayani Tuhan, tetapi sedang melayani dirinya sendiri. Dan waktu mereka ada di mimbar-mimbar, mereka bernyanyi supaya semua orang melihat, supaya semua orang berkata, wah hebat dia. Saya mau katakan, waktu engkau lakukan itu, maka engkau sudah mendapat upahmu. Dan celakanya, waktu engkau melayani dirimu sendiri, dimotivasi oleh ingin melayani diri sendiri, membanggakan diri sendiri, maka engkau akan tidak mendapatkan sesuatu apapun, bahkan kehidupan, kekekalan, barangkali bisa saja hilang dari hidupmu. Nah, saya mau katakan begini, saudara, apakah digerakkan oleh kasih kepada Tuhan, ataukah digerakkan oleh melayani diri sendiri? Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi waktu kita mementingkan diri kita sendiri dalam pekerjaan pelayanan, terjadilah kekacauan dan perbuatan jahat. Nah, namun kenapa ada orang-orang yang melakukan hal ini? Sebetulnya orang-orang melakukan hal seperti ini ingin populer, ingin dikenal orang, ingin dilihat hebat, karena ketakutan sebetulnya. Takut apa? Khawatir tentang hidupnya, takut nggak terkenal, takut kekurangan. Padahal Tuhan berjanji, jangan khawatir, layani Dia dengan motivasi yang benar. Engkau tidak akan jatuh dalam perbuatan jahat, engkau tidak akan jatuh dalam mementingkan diri sendiri. Maka Tuhan berkata, Dia akan cukupkan segala sesuatu, karena Dia tahu keperluanmu, Dia tahu semua kebutuhanmu. Nah, orang yang digerakkan oleh ketakutan sering akhirnya kehilangan kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Kita mendapati banyak hamba-hamba Tuhan jatuh, pelayan-pelayan yang jatuh. Kenapa? Digerakkan oleh keinginan dirinya sendiri, bukan digerakkan oleh hati Tuhan. Ketakutan meliputi dia. Lalu hal yang kedua, saudara-saudara, yang kita lihat, kenapa orang ingin terkenal? Kenapa orang ingin namanya hebat didengar orang? Karena banyak juga hamba-hamba Tuhan tidak bisa membedakan hatinya, tidak bisa melihat hatinya. Apakah hatinya digerakkan oleh cinta kepada Tuhan, ataukah dia sedang melayani diri sendiri sehingga digerakkan oleh uang? Saudara, kita tidak asing dengan yang namanya persembahan kasih. Hari-hari ini kita juga melihat persembahan kasih menjadi momok dalam gereja. Gereja memang harus memberikan upah kepada orang-orang, ataupun Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang melayani melalui gereja. Tapi ada banyak pelayan-pelayan digerakkan oleh uang waktu mereka melayani Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu hal yang kedua, uang. Hal yang ketiga, apa yang menggerakkan kita, saudara? Pujian manusia. Banyak orang bisa, sekali lagi saya katakan, menceritakan tentang betapa hebatnya pelayanannya, tapi tidak bisa menceritakan tentang betapa hebatnya Tuhan. Karena memang gak punya hubungan pribadi. Hebat di mimbar, tapi tidak hebat waktu berlutut di hadapan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak para pelayan-pelayan mengejar pujian manusia.
1 Tesalonika pasal 2 ayat 6 berkata, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi saya mau katakan, jangan kejar pujian manusia, biarlah engkau dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau katakan lagi hari ini bahwa Tuhan akan mengangkat hidupmu. Dan kita sudah sering mendengar, kalau Tuhan yang angkat, gak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, gak ada yang bisa menutupnya. Tetapi jangan terlalu hebat menceritakan tentang hebatnya pelayananmu dari satu mimbar ke mimbar yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Hebatlah engkau waktu engkau menceritakan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Berapa banyak waktu kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang kita berikan untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Datang bersujud di kakinya, berdoa di hadapan Dia. Berapa banyak waktu yang kau berikan. Jangan hebat untuk menceritakan pelayanan-pelayananmu. Tetapi hebatlah waktu engkau menceritakan tentang hebatnya Tuhan. Waktu engkau membangun hubungan pribadimu dengan Dia. Mari kita berdoa. Saya percaya hari ini perkenan Tuhan ada atas kita. Sebab Tuhan melihat orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Angkat tanganmu dan bersyukur kepada Dia. Tuhan, jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang punya motivasi yang benar waktu kami melayani Engkau. Biarkan kami tidak hebat menceritakan tentang banyaknya pelayanan kami, jam-jam pelayanan kami. Tapi kami hebat menceritakan tentang hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Kami hebat menceritakan waktu kami berdoa, kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bukan kemasyhuran manusia yang kami cari, tetapi hubungan kami dengan Engkau sebagai Tuhan, Bapa dan Raja kami. Biarkan kami sebagai hamba-hambamu yang ada, kami mengerti tentang firman-Mu, bahwa perkenanan Tuhan, kami dipanggil untuk melayani Tuhan. Kami dipilih untuk melayani Tuhan dan Raja. Perkenanan Tuhan ada atas kami. Terpuji nama Bapa di sorga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita warga kerajaan sama-sama berkata, amin.